mahasiswa kedokteran gigi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang antibiotik, resistensi, dan alergi antibiotik di kedokteran gigi. Pemberian antibiotik merupakan salah satu bagian dari terapi dokter gigi untuk menangani infeksi gigi. Antibiotik memiliki kemampuan menghambat dan membunuh bakteri melalui proses penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya. Namun, jika penggunaan antibiotik tidak sesuai dengan resep dokter, justru akan menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya resistensi antibiotik. Penjelasan lebih lengkap mengenai antibiotik, resistensi, dan alergi antibiotik di kedokteran gigi dapat disimak dalam video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Apapun sakitnya, ya minum antibiotik. Antibiotik diminum saat sakit aja nggak sih? Minum antibiotik tuh kayak obat biasa kan? Eits, semuanya mitos ya. Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan resep dokter akan menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya resistensi antibiotik. World Health Organization atau WHO dalam Antimicrobial Resistant Global Report on Surveillance menunjukkan bahwa Asia Tenggara memiliki angka tertinggi dalam kasus resistensi antibiotik di dunia, di mana terdapat sebanyak 700.000 kematian terkait dengan resistensi antibiotik. Indonesia menempati peringkat ke-8 dari 27 negara di dunia dengan multi-drug resistant. Tingkat resistensi antibiotik pun terus meningkat dari 40% pada tahun 2013 menjadi 60,4% pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena pengetahuan masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang sangat rendah. Oleh karena itu, yuk gunakan antibiotik dengan bijak. Antibiotik adalah senyawa yang bertugas untuk menghambat atau membunuh bakteri atau mikroorganisme lain untuk mencegah adanya infeksi. Antibiotik dihasilkan oleh mikroorganisme, terutama jamur atau dihasilkan secara sintetik, serta memiliki kemampuan menghambat dan membunuh bakteri melalui proses penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Untuk memanfaatkan suatu antibiotik harus diperoleh dan dikonsumsi sesuai dengan resep dokter dan temuan pemeriksaannya. Karena indikasi, dosis, efek samping, serta cara pemberian dari setiap jenis obat berbeda-beda. Adapun syarat pemberian obat agar obat tersebut memiliki efek terhadap tubuh kita, pertama, tepat indikasi. Semua obat memiliki spektrum terapi yang spesifik. Misalnya, antibiotik memiliki indikasi untuk infeksi bakteri, maka obat tersebut hanya dapat diberikan pada pasien dengan gejala infeksi bakteri. Kedua, tepat pasien, yaitu penilaian adanya kontraindikasi individual dan faktor yang menyebabkan efek samping pada pasien. Pemilihan obat juga disesuaikan dengan kondisi patologis dan fisiologis masing-masing pasien. Ketiga, tepat obat. Dalam pemilihan obat diharuskan memiliki efek terapi yang sesuai dengan skala penyakit. Setelah dilakukannya diagnosis, keputusan untuk melakukan upaya terapi barulah dapat dilakukan. Pemberian dosis berlebihan akan menimbulkan efek samping. Keempat, tepat dosis. Khususnya obat dengan rentang terapi yang sempit, contohnya teofilin dan aminoglikosida. Sebaliknya, jika pemberian dosis terlalu kecil, tidak mungkin memperoleh terapi terapeutik yang diharapkan. Apabila syarat di atas tidak diikuti oleh pasien, maka tentunya akan ada efek samping. Antibiotik dapat mencegah infeksi apabila penggunaannya tepat. Namun apabila seseorang menggunakan antibiotik tidak sesuai anjuran dokter, maka dapat memperburuk kesehatannya dan menimbulkan beberapa akibat, yaitu terjadinya resistensi terhadap antibiotik. Resistensi antibiotik merupakan suatu kondisi di mana antibiotik yang digunakan tidak mampu membunuh kuman atau kumannya menjadi kebal terhadap obat. Resistensi antibiotik ditandai ketika antibiotik kehilangan efisiensinya untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Perkembangan resistensi bakteri merupakan masalah yang multifaceted, membentuk suatu hubungan yang kompleks antara penggunaan obat-obat, antibakteri, bakteri, dan individu yang menggunakannya. Resistensi antibiotik dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu resistensi alami dan resistensi yang didapat. Resistensi alami merupakan sifat dari antibiotik tersebut yang memang kurang atau tidak aktif terhadap suatu bakteri dan bersifat diturunkan. Resistensi yang didapat apabila bakteri tersebut sebelumnya sensitif terhadap suatu antibiotik kemudian berubah menjadi resisten.
Adapun beberapa mekanisme yang dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten terhadap antibiotik. Yang pertama, modifikasi dari molekul antibiotik. Bakteri akan bertahan dari serangan antibiotik dengan menambahkan gugus kimia tertentu ke dalam senyawa antibiotik atau menghancurkan senyawa sehingga membuat antibiotik tidak dapat mengenali target bakterinya dan tidak dapat berinteraksi dengan bakteri tersebut. Mekanisme ini terjadi pada bakteri gram positif dan gram negatif. Sebagian besar antibiotik yang dipengaruhi oleh modifikasi enzimatik ini memberikan pengaruh terhadap mekanisme kerja dari antibiotik dengan menghambat sintesis protein pada tingkat ribosom. Sehingga efek yang dihasilkan dari modifikasi molekul antibiotik ini adalah menurunkan afiditas obat terhadap targetnya yang tercermin dalam MIC bakteri yang lebih tinggi. Kedua, menurunkan penetrasi antibiotik atau mengekstruksi senyawa antibiotik. Banyak dari antibiotik yang digunakan dalam praktik klinik memiliki target bakteri intraseluler atau dalam kasus bakteri gram negatif, target terletak di sitoplasma membran. Pada bakteri ini, antibiotik harus berpenetrasi atau menembus membran sitoplasma untuk mengaktifkan efek dari antibiotik. Bakteri telah mengembangkan mekanismenya untuk mencegah antibiotik mencapai target intraselulernya dengan cara mengekstruksi senyawa antibiotik. Mekanisme ini sering terjadi pada bakteri gram negatif, di mana lapisan terluar dari bakteri ini yang bekerja sebagai pertahanan awal dari serangan asing akan menurunkan penetrasi dari antibiotik secara berkesinambungan akan mengurangi efek kerja dari antibiotik untuk mencapai targetnya. Ketiga, mengubah target antibiotik. Mekanisme lain yang mengakibatkan resistensi antibiotik adalah bakteri mengganggu kerja dari antibiotik dengan mengubah tempat target dari antibiotik. Beberapa contoh antibiotik yang berefek terhadap mekanisme ini adalah tetrasiklin, fluoroquinolones, dan asam fusidik. Bakteri akan bekerja dengan memodifikasi dan memproduksi secara berlebihan target dari antibiotik tersebut, sehingga antibiotik akan melewati target yang harus dicapainya. Pengobatan resistensi antibiotik akan disesuaikan dengan hasil sensitivitas antibiotik. Dokter bisa meresepkan 2 jenis antibiotik atau lebih untuk membunuh bakteri tersebut. Antibiotik yang diberikan bisa berubah obat minum atau suntik sesuai dengan kondisi pasien. Selama pengobatan, pasien disarankan untuk mengonsumsi antibiotik sesuai dosis pada jam yang sama setiap harinya. Penting untuk diingat, pasien harus meminum antibiotik sampai habis meski gejala sudah mereda. Selain itu, pasien juga disarankan untuk menghindari kontak dengan orang lain, serta rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Antibiotik dapat mengakibatkan reaksi alergi atau hipersensitivitas melalui berbagai mekanisme. Hipersensitivitas yang disebabkan oleh antibiotik diklasifikasikan menjadi 1. Reaksi langsung. Reaksi langsung berkembang dalam 30-60 menit setelah konsumsi obat. Biasanya ditandai dengan gatal-gatal atau angioedema pada kulit hingga reaksi yang melibatkan lebih dari satu sistem organ atau hipotensi yaitu anafilaktik. Yang kedua, reaksi tidak langsung. Reaksi tidak langsung terjadi lebih dari 1 jam setelah konsumsi antibiotik dan biasanya berlangsung beberapa hari. Umumnya gejala-gejala tersebut bersifat ringan dan dapat diselesaikan dengan sendirinya. Seperti eksantema makulopapular atau gatal-gatal, muncul dengan eksfoliatif dermatitis, pustulosis eksantematosa generalisata akut, sindrom Stevens-Johnson, epidertoxic netrolisis mal, dan reaksi obat dengan eosinofilia dan gejala sistemik. Gell dan Combs mengklasifikasikan reaksi hipersensitif berdasarkan mekanisme imunologis menjadi 4 kategori. Reaksi tipe 1 terjadi secara langsung dan dimediasi oleh imunoglobulin E, di mana antibodi imunoglobulin E alergen spesifik berkaitan dengan sel mast dan memicu pelepasan mediator seperti histamin dan leukotrin yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler. Reaksi tipe 1 dapat berupa anafilaktik, gatal-gatal, angioedema, TV,
sakit perut, mengi, gelisah, kebingungan, nyeri dada, jantung berdebar, sinkop, hingga ada gagal jantung. Tipe 2, 3, dan reaksi 4 merupakan reaksi tidak langsung. Hipersensitivitas tipe 2 muncul akibat adanya antibodi yang mengikat antigen. Hal tersebut menyebabkan sitotoksisitas yang dimediasi oleh sel yang bergantung pada antibodi. Gambaran klinisnya ditandai dengan adanya anemia hemolitik, trombositopenia, dan neuropenia. Hipersensitivitas tipe 3 disebabkan oleh perkembangan pembentukan kompleks imun di pembuluh darah dan jaringan. Hal tersebut mengaktifkan komplement yang melepaskan mediator inflamasi. Biasanya ditandai dengan adanya vaskulitis. Terakhir, hipersensitivitas tipe 4 dimediasi oleh sel T dan terjadi ketika sel T peka terhadap antigen. Antigen ini mungkin berupa obat atau metabolitnya. Produk tersebut kemudian dapat berkaitan dengan serum atau sel protein terikat menciptakan molekul imunogenik. Reaksi tipe 4 selanjutnya dikategorikan menjadi 4 kelompok, tergantung pada tipe sel T spesifik yang terlibat. Penanganan alergi antibiotik dimulai dengan mengenali reaksi obat berdasarkan mekanisme yang terbagi 3 kelompok. Yang pertama terbukti menimbulkan reaksi alergi, yang kedua mungkin menimbulkan reaksi alergi, dan ketiga menimbulkan reaksi pseudoalergi. 3 hal yang menjadi dasar tata laksana alergi obat adalah menghindari faktor yang menimbulkan gejala, pengobatan reaksi yang besar, dan cara-cara khusus. Penata laksanaan alergi antibiotik dimulai dengan identifikasi antibiotik yang diduga dari riwayat obat yang dirinci dan akurat. Jika memungkinkan, maka pencegahan pemberian obat merupakan pilihan utama. Perlu diingat sebisa mungkin menghindari obat yang telah diketahui menimbulkan reaksi alergi dan obat yang tidak memiliki efek klinis yang penting. Rute pembelian obat yang diketahui dapat menimbulkan reaksi paling berat adalah rute intravena. Oleh karena itu, jika memungkinkan, rute ini dihindari terutama pada pasien dengan riwayat reaksi alergi obat yang berat. Perhatian khusus harus diberikan pada antibiotik terutama penisilin karena sering menimbulkan reaksi anafilaksis. Ketika pernah terjadi reaksi obat, maka pasien dan orang yang bertanggung jawab atas pasien wajib diinformasikan dan dilakukan pencatatan di rekam medik. Pengobatan reaksi cepat pada alergi obat prinsipnya adalah pemberian epinefrin, penghentian obat yang diberikan, pemberian histamin jika terdapat urtikaria, angioedema, dan protiritus, dan pertimbangan untuk pemberian kortikosteroid oral. Sedangkan untuk reaksi lambat pada dasarnya sama dengan reaksi obat cepat, kecuali pemberian epinefrin. Namun, reaksi alergi obat lambat dapat berlanjut meskipun obat penyebab sudah dihentikan. Pemeriksaan penunjang yang khusus untuk alergi obat terbagi menjadi pemeriksaan in vivo dan in vitro. 1. Tes in vivo. Tes kulit yang menunjukkan nilai prediksi yang kuat adalah tes intradermal untuk imunoglobulin E. Tes kulit hanya dapat dipakai pada sejumlah obat seperti penisilin, insulin, dan kimopapain. Pembacaan tes kulit dilakukan setelah 15-20 menit dalam reaksi cepat dan setelah 24-72 jam dalam reaksi lambat. Tes kulit dapat berupa tes tusuk, tes intradermal, ataupun tes tempel. Beberapa indikasi pemeriksaan tes tusuk adalah reaksi anafilaksis, bronkospasme, konjungtivitis, rinitis, dan urtikaria. Sedangkan tes tempel dapat digunakan sebagai pemeriksaan garis pertama untuk beberapa kondisi seperti eksantema pustulosis akut sistemik, dermatitis kontak, eritema multiform, erupsi ekstema, fixed drug eruption, reaksi fotoalergi, purpura leukositoklasik, vaskulitis, SJS, dan TEN. Dibandingkan dengan tes intradermal, tes tusuk lebih spesifik namun kurang sensitif. Tes intradermal dipertimbangkan untuk dikerjakan apabila setelah 20 menit hasil tes tusuk terhadap alergen yang diduga kuat sebagai penyebab hasilnya negatif. Beberapa obat sudah terbukti menunjukkan hasil spesifik yaitu antibiotik beta-laktam, makrolida, aminoglikosida, rifampicin, glikopeptida, tetracycline, polipeptida, imidazol, nitrofuron, trimetoprim,
sulfonamid, cotrimoxazole, isoniazid, pentamidin, streptogramin, dan beberapa obat anestesi untuk relaksan otot. Jika ada kecurigaan adanya reaksi hipersensitivitas lambat terhadap obat topikal yang diberikan, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan tes tempel. Tes tempel diketahui berguna sebagai penunjang diagnosis untuk eritema multiform, eksantema, eksema, namun tidak untuk reaksi non-limfositik. Tes tempel dibaca setelah 12 jam atau 48-72 jam jika eritema atau vesikulasi. Pembacaan tes tempel dilakukan berdasarkan skor di mana jika hanya makulopapular yang tidak jelas digambarkan sebagai reaksi meragukan. Jika terdapat eritema, infiltrasi atau papul dianggap sebagai lemah positif. Jika terdapat vesikel dianggap positif kuat. Dan jika terdapat lepuh maka diinterpretasi sebagai ekstrim positif. Kedua, tes in vitro. Beberapa kondisi dapat membuat pemeriksaan in vitro lebih dipilih dibandingkan pemeriksaan in vivo, yaitu jika penderita menunjukkan demografisme, iktiosis atau eksema sistemik, menggunakan antihistamin kerja panjang, beresiko jika obat dihentikan, atau penderita menolak tes kulit atau dugaan tinggi resiko anafilaksis terhadap tes kulit terhadap alergen tertentu. Pemeriksaan serum tryptase, RAS, ELISA digunakan pada kondisi alergi obat melalui reaksi 1 dengan anafilaksis. Ketika terjadi reaksi anafilaksis akibat alergi obat, maka perlu dilakukan penelusuran secara retrospektif. Reaksi anafilaktik dapat dideteksi dengan pemeriksaan histamin dan atau N-metilhistamin pada urin 24 jam. Pemeriksaan RAS dan ELISA dapat mengukur imunoglobulin E terhadap beberapa obat dalam sirkulasi sehingga dapat dipakai untuk identifikasi penyebab. Penanganan alergi obat dimulai dengan mengenali reaksi obat berdasarkan mekanisme obat tersebut. Penelitian terbaru melaporkan bahwa amoksisilin merupakan antibiotik yang paling sering diresepkan dalam praktik kedokteran gigi. Amoksisilin sangat aman, terutama pada pasien yang tidak memiliki riwayat alergi penisilin. Pada pasien yang memiliki riwayat alergi penisilin, antibiotik yang biasa digunakan sebagai alternatif penisilin adalah clindamycin. Clindamycin memiliki profil ADR terburuk dari antibiotik oral yang diresepkan oleh dokter gigi. Jika dibandingkan dengan amoksisilin, clindamycin 15 kali lebih besar dapat menyebabkan ADR dan hampir 30 kali lebih besar kemungkinan menyebabkan kematian ADR. Antibiotik alternatif penisilin lainnya seperti clarithromycin dan metronidazole memiliki profil ADR yang buruk namun 3 kali dan hampir 5 kali lebih kecil kemungkinannya dibandingkan clindamycin untuk menyebabkan ADR. Jika diurutkan dari yang paling kecil hingga paling mungkin menyebabkan ADR, antibiotik yang paling sering diresepkan oleh dokter gigi adalah sebagai berikut. Terima kasih. Demikianlah video antibiotik, resistensi, dan alergi antibiotik di kedokteran gigi. Semoga informasi dan ilmu yang kita dapat dari video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.